Di bawah teriknya mentari, seorang anak terapung di peti kecil di atas sungai, dihanyutkan oleh rahasia besar yang akan mengguncang dunia. Kelak ia menjadi Karna, satria sejati yang hidup dalam bayang-bayang takdirnya. Lahir sebagai seorang pangeran, namun tumbuh sebagai anak kusir. Karena menghadapi dunia yang memandangnya sebelah mata. Namun, apakah keadilan memihak pada seorang yang setia, ataukah nasib telah menulis jalan penuh duri baginya? Simak ceritanya. Adipati Karna merupakan seorang adipati dari wilayah Awangga yang merupakan bagian dari kerajaan Hastinapura. Ketika masih kecil, ia diberi nama Karna yang artinya telinga, karena ia lahir dari telinga ibunya, yaitu Dewi Kunti. Dewi Kunti merupakan putri angkat Raja Kunti Boja yang memerintah kerajaan Mandura. Pada masa remajanya, Dewi Kunti berguru kepada Resi Druasa yang memberinya aji sabda tunggal. Wekasing rasa tanpa lawan, Resi Druasa mengingatkan Kunti agar tidak sembarangan membaca mantra. Karena penasaran, ia membacakan mantra dengan harapan bisa bertemu Batara Surya, Dewa Matahari. Akibatnya Dewi Kunti hamil dan menimbulkan kegaduhan di istana. Dengan bantuan Resi Druarsa, Kunti mampu melahirkan anaknya melalui telinga. Nama lain Karna adalah Basukarna, karena ia dilahirkan dengan bantuan seorang resi. Sejak lahir, bayi Karna telah mengenakan anting-anting dan perisai yang menempel di dadanya, yang merupakan pemberian Batara Surya. Dikatakan bahwa kedua item ini akan membuatnya kebal terhadap berbagai senjata. Untuk menutupi aib istana, bayi tersebut terpaksa dibuang. Akhirnya bayi tersebut dibuang ke Sungai Yamuna, hingga akhirnya ditemukan oleh Adirata, seorang masinis kereta yang melayani Korawa di kerajaan Hastinapura. Adirata merawat Karna dengan penuh kasih sayang dan juga mengajarinya berbagai ilmu. Karna yang dikenal dengan nama Surya Atmaja panggilan Putra Batara Surya memang merupakan anak yang cerdas dan memiliki tekad yang kuat untuk maju. Suatu hari, ayahnya mengundangnya ke istana. Di sana, ia melihat para Korawa dan Pandawa diajari memanah oleh Resi Krepa dan Pandita Durna. Karena sangat ingin belajar. Namun ayahnya tidak mengizinkannya, karena ia hanya anak seorang sopir kereta. Tekadnya untuk belajar tidak berhenti sampai di situ. Sejak saat itu, diam-diam ia mengintip apa yang diajarkan kedua guru tersebut saat mengajar para Pandawa dan Korawa. Dengan rajin, ia mempraktikkannya di rumah. Menjadi Karna, seorang pemuda desa yang memiliki kemampuan kanuragan dan memanah yang tinggi. Suatu ketika pernah diadakan ajang ketangkasan antara Pandawa dan Korawa. Kemampuan Korawa memang berada di bawah Pandawa. Mereka cemas dan iri dengan kemampuan cemerlang Arjuna. Basukarna tidak senang melihat kekalahan Korawa, sehingga ia bertekad untuk memasuki arena dan menantang Arjuna. Namun tantangan tersebut dicegah oleh Resi Krepa, karena ajang ini hanya diperuntukkan bagi para satria. Putra sulung Korawa, Duryudana, kemudian bertanya kepada sang resi tentang arti satria yang sebenarnya. Resi Krepa kemudian menjawab dengan detail. Seorang satria harus berasal dari kalangan bangsawan. Ia harus mempunyai ilmu, kecerdasan, keberanian, dan kejujuran. Kemudian, sang kesatria juga harus memiliki prajurit yang berbakti dan setia kepadanya. Resi Krepa kemudian menjawab dengan detail. Seorang satria harus berasal dari kalangan bangsawan. Ia harus mempunyai ilmu, kecerdasan, keberanian, dan kejujuran. Kemudian, sang kesatria juga harus memiliki prajurit yang berbakti dan setia kepadanya.
Duryudana yang mengetahui potensi Karna mampu menutupi kelemahan Korawa dalam tes ketangkasan ini. Kemudian pada saat itu juga Duryudana mengangkat Karna sebagai Raja Muda atau Adipati di wilayah Awangga. Karna itu seperti mimpi di siang bolong. Ia yang sebelumnya hanya anak seorang sopir kereta, kini menjadi seorang adipati. Karna kemudian bersumpah setia membela Duryudana dan Astina. Faktanya, Duryudana adalah pencuri takhta Astina yang memanfaatkan Karna untuk tujuannya. Mungkin hanya Karna di kubu Korawa yang mampu menandingi kesaktian Arjuna. Karena selain merupakan anak dari Batara Surya, ia juga dikenal banyak belajar sehingga memiliki berbagai macam mantra dan senjata. Oleh karena itu, sebelum pecah perang Baratayuda, Dewi Kunti berusaha meminta Karna meninggalkan Kurawa dan bergabung dengan saudara-saudara Pandawanya. Secara diplomatis, Karna menolak permintaan ibunya. Pasalnya, sebagai seorang kesatria, ia harus memenuhi dharmanya dan menjalankan sumpahnya untuk selalu setia kepada Astina. Ia juga akan menghadapi Arjuna jika terjadi perang. Jika Ananda tidak membalasnya, masyarakat akan menilai Ananda sebagai satria palsu yang tidak layak dijadikan teladan, ujarnya. Kunti memahami tekad putra sulungnya. Prabu Kresna yang merupakan penasehat Pandawa juga berusaha membujuk Karna. Namun usahanya juga gagal, karena Adipati Karna memang seorang satria sejati yang berpegang teguh pada prinsip dan sumpahnya. Dia juga seorang satria yang tahu bagaimana membalas budi. Ketika Adipati Karna menjadi panglima perang Korawa atau Senopati, kubu Pandawa ketakutan, sebab mereka mengetahui kesaktian Adipati Awangga. Selain itu Karna juga menguasai mantra Brahmastra, senjata berupa tombak kecil bernama Konta, dan busur Wijayadanu. Perang Bharatayuda, Karna berhasil membunuh Raden Gatotkaca yang menjadi Senopati Pandawa. Memang sebelumnya Gatotkaca sudah diprediksi akan mati di tangan Karna karena senjata Konta. Satu-satunya yang mampu menandingi kehebatan Karna hanyalah Arjuna. Maka dari itu, karena tanding kali ini, Arjuna menjadi senapati para Pandawa dengan bantuan Sri Kresna sebagai kusir kereta. Sedangkan Karna dikusiri Prabu Salya, Raja Mandraka yang juga mertuanya. Prabu Salya sebenarnya secara mental berpihak pada Pandawa. Namun karena jebakan Duryudana, ia harus mendukung Korawa. Dalam duel tersebut, Raja Salya kerap melakukan tindakan yang merugikan Karna. Misalnya menghalangi kuda kereta ketika Karna sedang membidik Arjuna, sehingga anak panahnya selalu meleset. Memang takdir sudah menentukan bahwa Karna harus dibunuh oleh Arjuna dengan panah Pasopati miliknya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah Adipati Karna, seorang satria yang penuh dengan dilema dan pengorbanan. Semoga perjalanan hidupnya menginspirasi kita untuk memahami makna keberanian, kesetiaan, dan harga diri. Sampai bertemu di kisah-kisah lainnya yang tak kalah bermakna. Salam budaya.